Teman-teman, mari kita sambut siswa baru kita, Tang Lele. Halo semuanya. Semoga bisa saling bertukar pikiran. Bu, Anda salah, dia seharusnya masih di taman kanak-kanak. Dengan hasil tes yang sangat baik, dia berhasil lompat kelas ke kelas kita. Bu, saya duduk di situ aja. Ok, silahkan. Apakah anak semuda itu dapat mengimbangi kecepatannya? Anak kecil, kamu punya pandangan yang tajam dalam memilih tempat. Mulai sekarang, nak, tugasmu adalah mengerjakan pekerjaan rumahku dan menyajikan teh dan air. Pelayan kecil, apakah kamu mengerti? Kamu masih muda. Aku belum tahu seluruh SMP nomor 1 South City. Aku melindungi mereka. Kalau kau memilihku sebagai bosmu, aku jamin kau akan hidup mewah. Tapi kalau kau tidak setuju, kau harus lihat seberapa kuat tinjuku. Kamu masih ingin memukulku? Anda. Posisikan lengan dan kaki Anda dengan benar dan duduk tegak. Tangan di belakang punggung, jika kau berani menggangguku. Beginilah akhirnya. Wow. Kakak Kai, si kecil ini benar-benar jago kungfu. Oke. Kelas telah dimulai. Buka bukunya. Buka bukunya, dengarkan pelajaran. Nggak tahu kenapa, rasanya ada tekanan misterius, sampai nggak berani melanggar perintahnya. Kai, kamu ternyata ditundukkan oleh anak kecil. Haha. Kalau bukan karena dia kecil, saya bisa memukulnya sekali langsung tumbang. Tang Lele, tunggu saja. Mama Wenda bawa minuman manis kesukaanmu. Mama memang mama. Ini hanya mama yang bisa bikin minuman manis ini. Aku harus cepat bangun. Sangat ingin lihat mama lagi. Wenbao. Kamu ada reaksi sekolah. Apa suaranya? Dokter. Detak jantungnya terlatih. Apakah Sesuatu? Ini air gula. Pasien tidak boleh makan manis sekarang. Kalau tidak, tekanan darahnya akan naik, memperburuk kondisi. Omong kosong. Saya senang, jadi detak jantung saya cepat. Karena rasa masakan ibu. Siapa dokter bodoh ini? Kamu belum belajar dan kakek tertolong kali ini. Kalau terjadi sesuatu pada kakek, tidak akan mengampunimu. Pengurus rumah. Seret dia keluar. Lepaskan saya. Percaya aku, Wenbao sudah menunjukkan. Menemani Wenbao, dia akan sadar. Seret ke bawah. Banbao. Kalau kamu terus berisik, akan mengganggu istirahat Tuan. Bunbao, Mama akan datang lain kali ya. istri Xiaoyu meninggal saat melahirkan? Dia meninggal saat sulit melahirkan, ini anak mereka King. Yang di belakang itu pacar baru Xiaoyu dan anak tirinya. Suster, tolong. Aduh Xiao Sui. Mama datang menyelamatkanmu. Tolong, Xiao Shue. Apa yang terjadi? King, aku tahu bahwa ayah Gu Yues memberiku gaun baru membuatmu tak senang.
Jika kamu suka, aku bisa langsung melepasnya dan memberikannya padamu. Tetapi, bagaimana bisa kamu mendorongku ke dalam kolam? Ayah, aku tidak melakukan. Bisakah kamu jadi lebih bijaksana? Gaun ini dibeli untuk ulang tahun Xiao Sui. Xiao Sui tidak punya ayah. Jadi aku lebih memperhatikannya. Bagaimana kamu bisa mendorong Xiao Sui ke dalam kolam karena cemburu? Minta maaf kepada Xiao Sui. Minta maaf. Saya bersaksi, dia melompat sendiri. Tidak ada hubungannya dengan putrimu. Kamu tidak layak menjadi pewaris keluarga Gu. Begitukah caramu tidak membedakan benar dan salah? Mengabaikan fakta dan menuduh putri kandungmu sendiri sembarangan. Kenapa kamu masih di sini? Pengurus rumah. Lempar dia keluar. Di zaman dulu, kamu Raja Lalim. Grup Gu akan jatuh di tanganmu. Diam. Mengurus anak urusan keluarga sendiri, tidak ada urusannya denganmu. Tutup mulut dan Jangan, lepaskan aku. Bikin marah, anak tak berguna. Aku harus cepat membuat Wenbao sadar. Kalau tidak, keluargamu akan hancur. Kakak, kemana pergi? Ayah menghabiskan banyak uang. Mendaftarkan ke kursus. Tapi kamu tidak datang. Kursus butuh anak bodoh sepertimu. Kayak aku yang lompat kelas gak perlu ikut. Dasar anak teh hijau. Kamu. Padahal kamu cuma punya sedikit bakat matematika, lompat ke SMA, itu saja. Itu cuma kebetulan. Jangan sombong. Dasar kamu juga tidak kuat. Di rumah, belajarlah dengan baik dari Huan Er. Kamu tidak bisa bicara tentang es dengan serangga musim panas. Apa maksudnya? Kalau nggak tahu, tanya aja di bimbingan belajar. Sudahlah. Jangan ambil hati sama anak kecil. Ini semua nggak penting, yang paling penting sekarang adalah UR. Kamu kan bukan penyanyi? Sekarang keluarga Gu sedang cari orang untuk nyanyi lagu rakyat buat tuan tua Gu. Ini kesempatan bagus, jangan terlewat. Lagu rakyat nggak bisa, tapi harus dicoba. Tuan tua Gu sudah tua dan tidak lama lagi. Ingin menebus penyesalan sebelumnya. Wenbao sudah tidak bisa lagi. Wenbao, kamu kenapa? Kamu anak kecil, kenapa masuk lagi? Tang Lao. Kamu sombong, ini rumahku, kenapa kamu masuk? Wenbao, bangunlah, ibu nyanyikan lagu untukmu. Tidak pernah menyerah. Kakek hampir tidak kuat lagi. Kalau berani ganggu, aku tidak maafkan. Bintang di langit tidak bicara, anak di bumi merindukan ibu. Bintang di langit berkedip. Hati ibu adalah bunga lupin. Itu ibu. Itu lagu Lupin yang ibu nyanyikan. Ibu, aku sangat merindukanmu. Wenbao ingin melihatmu lagi. Selesai sudah, Pak. Terkejut lagi. Cepat bawa pergi. Jangan lepaskan aku. Wenbao. Kalian benar-benar pesakitan dan anak durhaka. Jangan usir ibuku. Ibu. Merencanakan sesuatu yang jahat, panggil keluarga Tang ke sini. Ya, Pak Gu. Kalian membesarkan anak perempuan yang hebat. Mulai sekarang keluarga Tang akan bangkrut. Perusahaan Gu tidak akan ada hubungan dengan keluarga Tang. Inilah akibat. Tidak mendidik putri dengan baik. Mengganggu kakek saya. Wenbao baik-baik saja, akan sadar segera. Biarkan saya bertemu Wenbao. Sekarang kamu masih berpura-pura. Baiklah, mulai sekarang keluarga Tang dihapus dari Jiangcheng. Jangan. Tolong, Tang Gu.
Kami akan mendidik putri dengan... Berbelas kasihlah. Beri kami kesempatan lagi. Tangguh, jamin Tang Lele menghilang dari Jiangchen. Ampuni kami sekali lagi, Tangguh. Pengurus rumah. Seret mereka semua keluar. Tang Lele, kau yang menghancurkan keluarga Tang, tunggu aku di rumah. Ayo pergi. Tidak, aku mau bertemu Wen Bao. Datang ke sini. Aku tidak mau. Anak tidak tahu diuntung, baru pulang sudah mengacaukan rumah. Dalam waktu singkat buat nama Tang hilang selamanya di kota Jiang. Dasar nakal, nanti aku kirim kamu kembali ke desa, jangan pernah kembali. Ayo pergi. Biarin aku keluar, aku mau ketemu Wen Bao. Biarin aku keluar. Wen Bao, maafkan aku. Ibu, kehidupan ini. Harus meninggalkanmu lagi. Dokter, bagaimana kondisi kakekku? Menurutku, aku rasa Lele hanya bermaksud baik. Diam. Berani dukung dia. Dia penyebab kematian kakek. Kakek begitu baik padamu. Menaruh harapan besar padamu. Kamu dukung orang luar. Semua ajaranku sia-sia. Yu, jangan marah. King masih kecil. Belum dewasa, 2 tahun lagi paham. Tidak apa-apa ayah, masih ada aku. Baiklah. Berani sekali usir ibu. Nanti kalau aku bangun, bakal kuhajar kalian habis-habisan. Balikan langit dan bumi. Balikan langit dan bumi. Aku harus bangun. Penggan. Habis sudah. Kakek sepertinya tidak akan selamat. Kakek, kamu harus bertahan. Kakek. Kamu belum mengurus Xiao Kai. Kamu harus tetap ada. Kakek. Itu seperti zombie. Di mana ibuku? Kakek, apa yang kau katakan? Kau bawa ibuku kemana? Kakek, apakah kamu gila? Bagaimana mungkin nenek buyut ada di sini? Hari terakhir ini, ibu bersamaku, memberiku air gula, mengobrol. Ibu menyanyikan lagu daerah. Di mana ibu? Anda mengacu pada Tang Lele. Nama yang sama dengan ibunya. Di mana dia? Mengembalikannya ke keluarga Tang. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Pergilah ke keluarga Tang. Selamat tinggal, Wen Bao. Kakek Gu, kamu baik-baik saja? Di mana dia? Siapa dia? Tang Lele. Aku sudah mengurungnya. Jangan khawatir, aku akan segera mengirimnya ke pedesaan. Tidak akan pernah lagi. Ini. Kakek Gu. Wen Bao, lihat. Ini waktu ibu masih kecil. Ibu. Ibu. Kakek, Anda panggil dia ibu. Kakek, dia masih anak kecil, benar? Apa yang terjadi? Kenapa kakek Gu panggil Tang Lele ibu? Kakek Gu baru saja bangun setelah lama koma. Apa ini gejala sebelum final?
Kenapa masih diam? Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Kalau terjadi sesuatu pada ibu saya mau kalian semua ikut terkubur bersama. Tidak mungkin, Tang Lele baru saja dibawa kembali dari desa. Kakek Gu selalu dalam keadaan koma, dua orang ini tidak mungkin saling kenal. Baru saja pagi ini diperintahkan untuk mengusirnya dari Jiangcheng. Sekarang malah dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Jangan bicara lagi. Ibu, cepat sadar. Wen Bao masih ingin dengar nyanyian ibu. Wen Bao tidak baik karena tidak bisa berjumpa denganmu lebih cepat, membuat ibu menderita. Wenbaoku baik-baik saja. Aku harus cepat bangun dan berkumpul dengannya. Ibu, akhirnya kamu sadar. Aku sangat takut. Wen Baoku sudah menjadi tua. Saat aku pergi, kamu masih kecil banget. Mama, kali ini kita tukar. Kamu jadi anak kecil, aku jadi dewasa, aku yang jaga kamu. Wen Bao. Wen Bao. Wen Bao selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu melewati saat ibu pergi dulu? Tetangga yang menjaga aku, memberi aku makan. Juga ada orang baik membantu, membangun grup Gu ini. Mama, aku merawat keluarga Gu dengan baik. Aku tidak membuatmu kehilangan muka. Wen Bao selama bertahun-tahun. Kamu sudah bekerja keras. Ibu, kenapa kamu jadi begini? Kenapa kamu jadi begini? Waktu ditabrak mobil, aku kira aku sudah mati. Tak disangka, saat terbangun lagi, ternyata jadi seperti anak kecil. Lalu aku melihat waktu dan menyadari sudah melewati 70 tahun. Jadi, beginilah aku sekarang. Ibu, aku percaya padamu. Yang penting kamu kembali. Tidak peduli apa kamu sekarang. Kamu tetap ibuku. Kakak. Mungkin kakek baru bangun tidur. Otaknya masih belum jernih. Hal konyol apapun dia percayai. Aku juga merasa begitu. Tapi melihat kakek seperti ini, tidak kelihatan seperti belum jernih. Lupa memperkenalkan kalian. Ini ibu saya, juga nenek buyut kalian. Ayo hormat memanggilnya. Kakek jangan bercanda. Mana mungkin dia nenek buyut kita. Jelas-jelas dia anak kecil umur 5 tahun. Saya ini presiden direktur Gusi. Memanggil anak kecil nenek, bakal ditertawakan orang. Ayah, kakek. Pasti Anda salah, nenek buyut sudah lama pergi. Saya tahu Anda sangat merindukannya. Tapi kita harus percaya pada sains. Dua anak durhaka. Ini ibuku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Kehidupan kalian berkat jasa nenek buyut. Cepat berlutut dan sembah nenek buyut. Baiklah, oke, kakek, aku berlutut. Jangan marah, kamu baru saja bangun. Kakak laki-laki. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Kakek sedang dalam kondisi kesehatan, jangan membuatnya kesal. Nenek Buyut. Mereka semua adalah cicitku yang baik. Kedua bajingan ini sedang tidak enak badan sekarang. Aku akan membuat mereka baik-baik saja. Aku akan membuat mereka perlahan-lahan beradaptasi. Nenek buyut, maukah aku belikan permen untukmu? Aku juga bisa belikan rok cantik untukmu. Nenek buyut, aku tidak kekurangan apapun. Tapi aku sangat peduli padamu. Tugas utama sekarang adalah meningkatkan nilai matematikamu hingga di atas 2 digit. Baiklah, nenek buyut kalian belum makan seharian. Ibuku paling suka mie dengan minyak babi dan daun bawang. Cepat siapkan. Baik. Akan segera saya kerjakan. Ma, apa masih ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Aku akan cari dokter terbaik untukmu.
Tidak perlu, Wenbao. Kita pulang. Baik. Aku akan urus. Pergilah urus prosedur keluar dari rumah sakit untuk buyutmu. Kita pulang. Mie minyak babi dengan bawang favoritmu. Ayo coba. Kecapnya agak banyak. Aku bilang, kamu nih bocah, kebanyakan nonton kartun. Kalau bisa nipu kakekku, bukan berarti bisa semaunya di sini. Aku gak bodoh. Bocah nakal, bicara sama buyut gimana sih? Gak sopan. Sebaiknya cepat-cepatlah. Cari alasan untuk pulang ke rumahmu. Jangan manfaatkan saat kakekku baru bangun. Otaknya belum sepenuhnya sadar, buat semau-mau. Kalau enggak, hati-hati sama tinjuku. Bagaimanapun juga, si Tang Lele ini tetap keluarga Tang. Tidak bisa terus tinggal di rumah kita, harus dikirim kembali. Wenbao, keluarga Tang tidak suka aku. Kamu pergi jelaskan. Aku tinggal di rumah Gu untuk menemanimu. Baik-baik, aku segera urus. Nanti kirim orang ke rumah Tang untuk bilang kalau ibuku sekarang tinggal di rumah Gu. Tidak akan kembali lagi, dengar tidak? Kakek, jangan bingung lagi. Anda tahu apa yang Anda katakan? Maksudnya apa? Mau usir ibuku? Ini ibuku, tentu harus tinggal bersamaku. Kakek, Anda. Sudah, terlalu banyak urusan. Pengurus rumah, ambilkan surat alih saham grup Gu. Aku mau alihkan semua saham ke ibuku. Tuan, Anda yakin? Kenapa kamu juga bertele-tele? Uang ini semua dari ibuku. Sekarang ibuku sudah kembali. Memberikannya ke ibuku apa salahnya? Cepat ambil. YK. Kakek, bagaimana beri seluruh saham kepada anak? Iya kakek, bagaimana bisa Anda berikan semua uang keluarga Gu kepada orang luar? Ini adalah kerajaan yang diwariskan nenek buyut, bagaimana bisa Anda menyerah begitu saja? Kalian tahu itu adalah warisan nenek buyut kalian. Orang di depan kalian ini adalah nenek buyut kalian. Keputusan untuk alih saham sudah bulat. Jika kalian terus mengeluh, silakan keluar. Wenbao sudah tua, kesehatannya semakin buruk. Guyu ini cenderung mendukung orang luar, menyerahkan pengelolaan pada dia berarti uang keluarga Gu akan habis sama sekali oleh Zhao Lu dan Zhao Xiaosui. Jika dikelola sendiri memang lebih baik. Bu, semua saham akan saya alihkan kepadamu. Mulai sekarang, kamu adalah ketua Gu Group. Terima kasih Wenbao. Nanti kamu serahkan barang ke ibu. Bertahun-tahun kamu sudah kerja keras, kamu harus istirahat, kamu harus bernyanyi juga. Ibu memang perhatian, selalu peduli kesehatanku. Kalian harus perhatian dan sayang pada buyut kalian. Tidak boleh melawan. Nanti kalau saya dan buyut kalian sepakat, langsung dilaksanakan. Kalau tidak sepakat, keputusan buyut yang diutamakan. Dengar tidak? Saya tahu kalian berdua mungkin tidak bisa terima langsung, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan ada waktu untuk menerimanya. Dengar-dengar kamu nilainya bagus sudah masuk SMA. Sekelas dengan Siakai si anak nakal. Dia selalu dibawa dalam kelas. Kamu jagain anak nakal ini. Keluarga Gu kita ini penuh dengan orang pintar. Cuma dia yang tertinggal. Tidak masalah, cucu buyutku serahkan padaku. Siakai nanti di sekolah harus menjaga buyutmu dengan baik. Kalau aku tahu kamu melawan buyutmu, awas aku urusin kalian. Sudah nasib. Buyut, kamu capek gak? Mau gak aku gendong? Lihat kaki kamu, capek banget jalan. Aku memang kecil, tapi jalan sedikit aja udah capek. Ayo, Aku gendong kamu. kalau kamu capek, bilang ya, aku turun sendiri. Nenek, kamu meremehkan aku. Aku ini lelaki pemberani nggak tahu capek.
Kakak, kemarin kok nggak pulang lagi? Orang tua nggak bisa ngatur kamu. Kamu ini anak liar. Anak 5 tahun nggak pulang? Bener-bener anak liar, pantesan Gu KAI selalu bawa dia. Anak kecil ini, ngomong apa sih? Coba lagi bikin fitnah? Fitnah soal Lele, awas kena gebuk. Adus Gu KAI. Kenapa kamu terburu-buru? Dia tahu apa yang kupikirkan. Gadis kecil ini. Apakah mungkin ini anak kandungmu yang kau sembunyikan dari semua orang? Lihatlah wajah kecil ini, benar-benar mirip dengan Gu KAI. Anak liar jadi anak haram, ceritanya jadi lebih rumit. Kalian semua, kalian bicara omong kosong. Lele bukanlah anak haramku. Akulah Gu KAI. Paling buruk, hanya kesalahan masa muda saja. Biarkan anak kecil menanggung celaan. Kamu sungguh bukan ayah yang baik. Tablet kecil KAI. Mau tahu di mana saya tadi malam? Sederhana, ini lock sistem keamanan pintar villa keluarga Gu. Dari pukul 19.00-22.00 malam, informasi biometrik saya muncul di kamar anak, ruang belajar, dan ruang makan. Pemodelan jalur menunjukkan radius kegiatan tidak melebihi 50 meter dari inti villa. Ini cukup membuktikan. Tadi malam saya tetap di rumah. Ini adalah aliran data anonim dari pengawasan lalu lintas kota. Pukul 20.15 tadi malam, nomor plat mobil J2340 muncul di Tempat senang wisata di tempat parkir terdekat, tetap sampai pukul 22.30. Pada waktu yang sama, kawasan ini tertangkap CCTV 3 kali dengan wajah jelas Tang Huan. Tang Huan, mengapa kamu tidak pulang semalaman? Lalu semalam, dari jam 19 hingga pukul 22, saat seharusnya kamu di rumah, mengapa muncul di taman hiburan 15 km dari rumah? Tentang anak haram, kromosom Gu KAI memiliki lebih dari 24 penanda genetik yang tidak cocok dengan saya. Dari sudut pandang genetika molekuler, kemungkinan kita memiliki hubungan darah langsung lebih kecil dari persentase. Apakah saya perlu mengeluarkan laporan rinci hubungan kekerabatan dan pita genetik? Atau mungkin Pasal 246 tentang penjelasan hukuman fitnah. Ini bukan anak kecil berusia 5 tahun. Ini seperti komputer berjalan super dan departemen hukum bergerak. Ayah. Oke, kelas. Ayo. Bagaimana Tang Lele tiba-tiba muncul di rumah Gu? Bukankah ditendang keluar dari rumah Gu sebelumnya? Jangan-jangan anak haramnya Gu Yu. Kalau begitu nanti juga harus bersaing dengan Xiao Sui untuk hak waris, bakal jadi saingan. Halo, aku Xiao Sui. Ini jus segar yang mamaku beli buatku, coba deh. Kamu ngapain sih? Ini gaun baru yang dibeliin buatku oleh ayahnya Gu Yu. Aduh, gimana ini? Bukannya minta kamu berikan jus baru buat Lele si teman, kok malah tumpah ke dirimu sendiri. Ini gimana ceritanya? Ayah, aku bawa jus buat Lele. Dia nggak mau minum, malah tumpah ke gaun baru yang kamu beliin. Aku sayang banget sama gaun ini. Ah, jangan salahin Lele. Anak-anak itu biasa sedikit ribut. Lagi pula Lele baru datang dari desa. Kalau agak kasar nggak masalah. Aku memang gak mau minum jus ini, dia yang maksa bawa, terus dia lepas, mau tuduh aku, tapi malah kena dia sendiri. Xiao Yu, mau percayain apa terserah. Meski tubuh seperti anak 5 tahun, tapi dalam hatinya ada wibawa nenek buyut yang bikin aku kagum. Xiao Shui. Rokmu kotor, nanti aku beli lagi. Tapi setelah ini, jangan pernah ganggu Lele lagi, ya? Kalau tidak, nanti aku tidak belikan rok cantik lagi. Kenapa Gu Yu percaya sama anak ini? Padahal dulu selalu membela Xiao Sui. Ayu.
Anak kecil bercanda saja, jangan diambil serius. Lele hebat sekali. Aku seringkali terkena air. Apakah anak ini beneran anak haram Ayu makanya dia begitu berpihak? Tidak bisa dibiarkan, harus kucari tahu lebih dalam. Ayah, hari ini kita berkunjung ke rumah orang tua yang sedang istirahat. Saya tidak akan mengganggu, harus membawanya ganti gaun, malam ini ada acara amal. Baiklah, saya akan mengantar kalian. Ayo pergi. Wah, Lele kamu hebat sekali. Sebelumnya Xiao Sui pernah menyiram air ke saya juga. Tapi ayah tidak percaya sama saya. Selalu membela Zhao Xiao Sui. Nanti saya akan menjaga kamu. Tidak ada yang bisa mengganggu kamu. Tidur nyenyak, nyaman sekali. Saya ingin makan masakan buatan ibu. Malam ini ada acara amal, pasti tidak kenyang. Saya kurang suka makanan barat itu. Baiklah, saya akan buatkan ikan asam manis untuk Wen Bao. Mauk. Wangi sekali. Nenek kecilku, ternyata bisa ini, saya harus coba. Astaga. Kenapa rasanya buruk sekali? Teknik anak kecil ini ternyata masih belum bagus. Bagaimana, enak kan masakan ibuku? Dulu kakekmu paling suka ikan yang dibuat nenek buyutmu. Bu, ikan asam manis buatanmu tetap lezat, hari ini ingin makan banyak. Kakek. Aku sudah kenyang. Kenyang, aku mau pergi mengerjakan PR. Kamu tidak boleh pergi, belum makan sudah bilang kenyang. Sedang masa pertumbuhan, harus makan lebih banyak. Lejepila. Bisa buat nenek besar masak untukmu adalah kehormatanmu. Kalian berdua hari ini harus habiskan semua makanan. Walaupun dengan tubuh ini bertemu dengan Wen Bao, tapi dia bisa bahagia di masa tuanya. Aku sudah sangat puas. Tang Lele adalah putri keluarga Tang yang dibawa dari desa, tidak dimanjakan. Satu lagu rakyat membuat Tuan Besar Gu bangkit, menjadikannya tamu kehormatan keluarga Gu. Tuan Besar Gu menghargai Tang Lele. Adalah ancaman terbesar bagi Xiao Sui. Xiao Sui. Lihat, hari ini ibu akan membelamu. Ayo pergi, pertunjukan segera dimulai. Wah, semua lihat sini. Putri kecil di samping Tuan Gu ini semakin berharga. Lihat pakaian ini, mungkin ada yang tidak bisa mendapatkannya seumur hidup. Apa yang dikatakan Mbak Kian benar. Di usia muda sudah tahu memilih orang yang tepat. Kelihatan benar-benar luar biasa. Tuang Tangjang Nionia Tang. Melihat putri kesayangan jadi pusat perhatian orang lain, pasti rasanya campur aduk, kan? Dengar-dengar dulu itu karena Lele sendiri yang cerdas memilih. Memilih ikut keluarga Gu, kecepatannya berubah pikiran. Membuat orang kagum. Hei Qianjie, tak boleh bicara begitu. Orang memang mencari yang lebih baik, kan? Lele kecil bisa dapat perhatian Tuan Gu, itu juga berkatnya. Cuma, saudaraku Tang, Lin, melihat anak kandung jadi tamu kehormatan orang lain, kalian sebagai orang tua. Pasti rasanya juga campur aduk, kan? Direktur Zhao, Anda tidak tahu, anak kami sudah naik daun. Sekarang sudah tidak kenal kami orang tua miskin. Mereka anggap kami beban. Huan lihatlah, lihat betapa bersinarnya dia sekarang, disukai banyak orang. Tidak seperti kita yang dari keluarga biasa, tidak bisa belajar kelicikan dan cara-cara mengesankan orang kaya seperti dia. Kakak jahat, cuma bisa menjilat kakek kaya, kamu penjilat. Uang Nyonya dan mereka bertiga ada di sini. Sekarang mudah sekali. Untuk mempermalukan gadis ini. Jadi hai.
Chen Shufen, jaga milik kalian. Lele adalah tamu paling terhormat dia juga bagi Gwen. Seperti keluarga yang sangat berharga, jika kalian berani menyakitinya sedikit pun. Jangan salahkan aku, Gwen jika bersikap tegas. Betul. Lele bukan seperti kalian katakan. Keluarga Tang kalian lebih dulu memperlakukannya dengan buruk. Memberi kehangatan padanya, ada masalah? Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Nu, Chen. Dear. Jaga kata-kata kalian. Merusak reputasi tamu terhormat keluarga Gu. Merusak reputasinya, Departemen Hukum Grup Gu bukan hanya pajangan, Tuan Tang. Nionia Tang. Keadaan Lele di keluarga Gu bukan urusan orang luar. Pintu keluarga Gu terbuka untuk siapa? Tak perlu dijelaskan pada kalian. Menghormati tamu yang terhormat, anggota keluarga yang berharga, Gwen. Seorang gadis kecil berusia 5 tahun bisa memenangkan hati semua orang di keluarga Gu. Sungguh luar biasa kemampuannya. Tuan Tua Gu, tenanglah. Nyonya Qian, kata-katanya kasar namun benar. Pak Gu, Anda sangat dihormati. Tolong jangan percaya anak kami. Dia dari kecil sudah banyak akal. Setuju, penjilat. Xiao Yu. Tablet. Chen Shufen. 3 yayasan amal atas nama Anda dalam 3 tahun terakhir memiliki pendapatan 182 juta. Namun, hanya 23 juta digunakan Itu hanya 12,6%, sisanya melalui perusahaan fiktif. akhirnya masuk ke rekening pribadi Anda di Bank Zurich di Swiss, nomor akhir 4455. Total sekitar 159 juta. Zhao Dehai, bulan lalu kamu investasi 5,7 miliar di luar negeri. Alasan pelaporan adalah investasi luar negeri jumlah investasi sebenarnya terdaftar di Kepulauan Cayman. Pihak yang mengendalikan sebenarnya adalah putramu Zhao Ming. Uang ini digunakan untuk penggelapan dana. Menghasilkan dividen besar, masalah pemalsuan laporan kualitas proyek. Perlukah saya keluarkan? Tang Qiang, Lin Yu. Kalian bilang cinta padaku. Kalian orang tua kandung. Jadi, ini adalah salinan kontrak yang kalian tanda tangani 5 tahun lalu untuk menjual hak asuhku seharga 500.000. Kepada Lizzie yang tinggal di desa. Salinan ini perlu saya proyeksikan? Kalau bukan karena Lizzie meninggal, saya mungkin masih tinggal di desa sekarang. Apa yang terjadi dengan Tang Lele ini? Bagaimana tahu segalanya? Menyebalkan. Anak ini bisa mengendalikan kita. Ini bukan anak 5 tahun, dia seperti Biro Informasi dan Audit berjalan. Kamu udah banyak menderita. Tidak apa-apa, kotoran, sapu saja. Para tamu yang terhormat. Sebuah lelucon konyol mengundang tawa semua. Saya mewakili keluarga Gu menegaskan, Nona Tang Leo, anggota keluarga Gu terhormat. Dan paling dicintai. Siapapun yang berani merendahkan atau menyakiti dia adalah musuh seluruh grup Gu. Grup Gu akan mengejar sampai akhir. Betul sekali. Lele harta berharga keluarga kami. Tuan Gu, Nona Lele memang berbakat luar biasa. Sungguh menggegamkan. Nona Lele. Itu benar-benar luar biasa tadi. Nenek buyutmu itu. Sifatnya kuat sejak kecil. Waktu saya kecil, dia membesarkan saya seorang diri. Kalau ada yang bilang, dia makan lebih banyak di kantin. Dia langsung gak makan. Cuma makan. Akar lobak. Sama bubur. Hanya begitu. Tapi dia tetap jadi ilmuwan terbaik tahun itu. Berjasa pada dunia matematika. Pada pesta malam ini,
Maafkan aku membuatmu menderita. Sai. Aku merasa sangat tidak berbakti. Oh, Nenek buyut benar-benar menderita. Kau memang pemimpin keluarga Gu. sekarang aku semakin tua. Sulit untuk merawat di samping tempat tidur. Kalian berdua, Berbaktilah Ja. Itu pasti harus diserahkan kepada kakak besar. Kakak besar adalah penerus keluarga Gu. Merawat nenek buyut. Pasti bukan masalah. Yoki, kamu benar. Tapi aku ada urusan mendesak di perusahaan belum selesai. Jadi Xiao Kai, menangani tugas besar ini. aku pergi dulu. Kakak besar. Jangan pergi. Oke. Kalau begitu, kamu tetap di sini dan jaga nenek buyutmu ya. Jangan malas, anggap saja ini sebagai bakti untuk kakek. Ya, aku tahu. Walaupun sifat Xiao Kai agak liar, dia berhati baik, adalah cicit yang baik. Wah. Bukankah ini lele kecil? Mau pergi ke sekolah ya? Aku tahu semua tentang kamu dan Xiao Qian. Lebih baik kamu kendalikan dirimu, kalau tidak aku akan usir kamu dari keluarga Gu, tidak akan bisa masuk kembali selamanya. Camus. Apa yang dibicarakan? Memang suka bercanda. Aku tidak mengerti. Oke, Apa? ganti baju, kita pergi. Datang. Nenek, kemarin malam kamu keren. Aku kagum padamu. Seperti air sungai. Tak pernah berhenti mengagumkan. Bisa diajari. Ini bukan Gu Kai ya. Dengar-dengar kamu rajin belajar belakangan ini. Hahaha, matahari terbit dari barat ya. Tapi meskipun kamu mau berubah jadi anak baik, bukankah kamu harus selesaikan janji yang dulu-dulu? Jangan sampai Buyutku tahu aku berkelahi di sekolah. Kalau tidak, dan sampai diomong ke kakek, uang sakuku bisa habis. Aku sekarang nggak mau bertengkar. Aku ngaku kalah, oke? Belum mulai saja sudah mengaku kalah. Ini bukan gaya si jagoan Gu. Wah, kok bawa anak kecil? Berubah profesi jadi pengasuh? Aku bilang. Aku sekarang nggak mau berkelahi, kamu nggak ngerti? Aku selalu percaya pada kekuatan moral. Kamu menyerah saja. Aku nggak terima kamu. Apakah kita menang? Tidak ganggu Siakai lagi. Siakai. Hahaha. Tak disangka ya. Sekarang kita Gu. Main begitu ekstrim ya. Zhang Hao. Jaga by Karamu. Sedalah Xiaokai. Mau bilang, menang dari kalian, tak cari masalah lagi kan? Benar. Jika kalian menang dari kami, sekolah seni Lingnan tidak akan mengganggu lagi. Biar aku yang melawan kalian. Haha, kamu anak kecil, berani melawan kami ya. Kupikir kamu benar-benar tidak tahu diri. Haha, kamu anak kecil, berani melawan kami ya. Tidak bisa, Bu. Banyak orang tidak bisa menang. Jangan khawatir, nenek buyut ada di belakangmu, percayalah padaku. Aku menggantikan Gu Kai, melawan kalian. Tidak mungkin kalah dari anak kecil, kan? Kalau begitu, benar-benar Baiklah, seperti yang kamu bilang. Cari mati. Hei. Gu Kai, adik kecil ini ingin menggantikanmu melawan kami. Kamu setuju? Setuju. Patong. Nenek buyut, aku di belakangmu. Aku siap membantu. Kau terlalu dekat, mundur sedikit. Mundur lagi, minimal 10 meter. Nenek Bayat. Cepat pergi. Wah, jangan dong. Lele berkelahi dengan Wang Hao. Kenapa dia ambil semua? Lele hebat.
mungkin bisa menang. Tunggu saja pertunjukan menariknya. Semangat, Nenek Buyut. Ada situasi aku langsung ke sana. Zhang Hao, Zhao Udi, 4, Wang Mengdi 6,1, posisi mereka 3 detik yang lalu. Berdasarkan teorema nilai rata-rata Lagrange, percepatan mereka sekarang adalah 0,4 m/. 4 meters per square second dan 0.7. menurut persamaan Hamilton menghadap rumus parabola tindakan. Ya ampun. Lele, bagaimana bisa melakukannya? Ini seperti sihir, atau lebih tepatnya ilmiah. Dia dengan mudah menjatuhkan 3 orang sekaligus. Hebat sekali ini. Bagaimana? Inilah daya tarik matematika. Cucuku, kamu masih harus banyak belajar. Nenek Buyut, kamu luar biasa sekali. Belajar. Baiklah. Terima kasih atas kerja kerasmu, Nenek. Ayo pergi. Meskipun Lele menang karena skillnya, Zhang Hao tidak akan membiarkannya begitu saja. Kamu benar, mungkin mereka akan datang cari masalah setelah pulang sekolah. Semoga para berandalan itu bisa menepati janji mereka. Kenapa kita lewat jalan kecil? Takut apa? Kalau mereka datang, aku akan memberi pelajaran untuk orang tua mereka. Iya. Lebih baik kita lewat jalan besar pulang ke rumah. Sial, hal buruk terjadi. Bicarakan kucing, kucing datang. Mereka bawa senjata, Nenek. Pulanglah dulu, biar hadapi mereka. Sedala Minger. Anak kecil, siang tadi aku biarkanmu, tak kusangka meremehkanmu. Mari kita bertanding adil. Memang hebat bisa ganggu anak kecil, beraninya hadapi aku. Santai saja, setelah dia giliranmu. Cepat serang. Tolong jangan pukul lagi, kami tahu salahnya. Tolong hentikan. Kalian anak-anak nakal, tiap hari bukannya belajar malah berkelahi. Hari ini saya akan mengajar kalian. Ayo. Coba bacakan surat perpisahan. Satu persatu. Seperti ibuku. Sering banget. Dulu kaisar belum setengah jalan, tapi sudah meninggal. Sekarang negeri terbagi 3, ini benar-benar bahaya. Parenti. Apa yang dibacakan? Ikuti saya saja, baca seperti ini. Kaisar sebelumnya memulai usaha namun jatuh di tengah jalan, sekarang negeri terbagi menjadi 3, dan wilayah Yi menderita. Ini benar-benar masa krisis hidup dan mati. Menahan air mata saat menghadap surat sudah selesai. Hari ini hafalan sampai sini dulu. Saat liburan musim panas, saya akan cek acak. Kalau kalian tidak bisa hafal, Menjerti. Jangan lari, lanjutkan. Bukankah mas... Aig. Bayat. Kakek, Buyut kemarin keren banget. Langsung bikin berandalan sekolah seni Lingnan. kabar kedekutan. Memang hebat ibuku. Berandalan itu mau melawan ibuku, tapi ibuku itu pandai dan kuat. Iya. Kakek. Dan kemarin, mereka menghafal pidato keluar sekolah. Kaisar pendiri belum setengah jalan tapi jatuh di tengah, kini negeri terpecah 3. Provinsi Izhou. Terperak. Saya sudah... Beberapa orang bodoh itu belum bisa. Parenti. Apa ini? Apa itu X sama dengan Y? Nulis sembarangan lagi? Saya tulis ulang. Baru aja nggak jelas lihat soalnya. Di sini nggak bisa nulis persamaan. Kamu mau bikin aku marah ya? Harus mamaku turun tangan. Baru kali ini lihat anak ini serius kerjain PR. Akhirnya selesai. Nenek, coba lihat. Bagus. Nenek, aku akhirnya bisa sedikit santai. Kekek. Aku pulang.
kakek, aku membawa Xiao Sui menemuimu. Sekarang Gu, Kak, Akhirnya, ia berada di jalur yang kita punya waktu mendisiplinkan Gu Yu, pewaris masa depan keluarga Gu. Nona Lele juga kami kembali bersama keluarga. Kami tidak Kekek Bayat. Lama tak jumpa. Xiao Sui kehilangan berat badan karena merindukan. Little Snow sangat bagus. Pergilah bermain dengan adikmu, Oak. Xiao Yu. Saya pergi ke Gu Group besok. kunjungan perusahaan. Lama belum ke sana. Oak. Anda dipersilakan datang ke Lulu. Ada resepsi besok. Oke, tidak masalah. Anak nakal itu ingin ambil alih perusahaan, dia punya ambisi besar. Aku sekretaris Guyu, pacar Guyu. Masih ingin memerintah. Bukankah itu hanya akan memupuk kesombongannya, perusahaan Gu milikku dan Xiao Sui. Anak kecil. Saya akan bermain-main denganmu. Anak kecil tidak boleh di sini. Cari orang tua atau ke area bermain di bawah. Ini area penting, orang tak berkepentingan dilarang masuk. Aku bukan orang tak. Anak siapa? Cepat bawa pergi. Kalau masih tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Saya Tang Lele, nomor karyawan A001. Jabatan Ketua, Memeriksa pekerjaan perusahaan. Minger. Kamu ketua, ya? Cara bicara dan penampilanmu sama-sama lucu. Bocah kecil. Saya beritahu kamu, peraturan perusahaan. Orang luar tidak boleh masuk area kerja inti. Itu area yang butuh izin tingkat tinggi. Cepat pergi, jangan ganggu kami bekerja, kalau tidak. Anak kecil. Izin tertinggi. Selamat datang, Ketua Dewan Tang Lele. Ini adalah ketua saat ini. Bereningnya kau mempersulit. Kamu Daipcat. Lihat dia beres-beres dan pergi. Beritahu Departemen Hukum dan Audit tentang tindakan hari ini. Tuntut pertanggungjawab. Bapak Gu, lepaskan saya. Saya salah, tidak mengenali kemampuan Anda, menyinggung Direktur Tang. Direktur Tang, kebetulan Anda ada di sini. Proyek AI baru dengan komputasi kuantum melebihi anggaran 30%, terhambat konvergensi algoritma chaos. Menurut Anda, haruskah kita hentikan proyek tidak realistis ini? Ini seperti permainan anak-anak. Menghabiskan uang. Sekretaris Hao, anggaran terlampaui karena kelebihan tenaga dan uji coba tak efektif. Bukan algoritma masalahnya. Masalahnya adalah set parameter awal yang salah yang dipilih oleh tim Anda. Terjebak dalam solusi optimal lokal, lihat halaman 15 rencana. Baris ketiga rumusnya. Variabel seharusnya 0,027. Kamu pakai 0,2. Omong kosong. Anak kecil tahu apa tentang tim kita semua insinyur terkemuka. Kamu asal bicara. Kalian percaya padanya? Perusahaan diatur anak 5 tahun, punya masa depan? Hitung di tempat. Semua lihat layar. Insinyur top. Bahkan kesalahan tingkat siswa saja tidak bisa lihat. Silakan instruksi dari Ketua Tang. Posisi asisten pribadimu ini harus diganti orang lain. Pergi ke HR dan urus pengunduran diri. Gaji akan dilunasi di rekeningmu. Kamu tidak bisa Saya sekretaris Ayu, lulusan sekolah ternama, bekerja 8 Ayu tidak akan setuju. Ketua. Lulu sudah bekerja keras begitu lama. Sesekali salah. Tidak perlu langsung dipecat, kan? Bagaimana kalau kali ini dimaafkan? Biarkan Xiao Yu melihat. Sifat sebenarnya dengan banyak anggota dewan tetap harus menjagamu. Baiklah. Karena Direktur Gu memohon, biarkan Xiao Lu bekerja sementara untuk observasi.
Kalau ada lain kali, aku tidak akan memaafkan. Aku lelah, ayo kita pulang. Rapat hari ini sampai di sini. Rapat selesai. Kamu tidak menganggapku pacarmu. Baik, kenapa harus adopsi anak? Dan mengalihkan semua saham padanya, apakah kalian mau dia mewarisi perusahaan? Lulu. Dia hatiku. Kamu selalu orang terpenting. Kamu dan Xiao Sui punya aku, akan membuat semuanya lebih baik. Ketua. Bakatnya sangat tinggi. Bisa membuat keluarga gue Jangan terlalu berpikir. Kamu benar-benar mengabaikan aku. Xiao Yu pulang. Tang Lele, aku akan berusaha mengusirmu dari keluarga Gu. Semua milik Gu harus menjadi milik Xiao Sui. Bu, gimana hari ini? Capek jalannya? Baik, Aku segera ke sana. Tenangkan dirimu. kamu baru pulang sudah mau pergi lagi. King susah payah libur, istirahat sehari saja, kamu nggak bisa temani dia? Kenapa rela temani Zhao Xiao Sui tapi nggak mau temani anak sendiri? Nenek pahit. Xiao Sui sangat kasihan. Dari kecil tidak punya kasih sayang, jadi aku ingin lebih sering menemani dia. King sudah besar sekarang. Banyak hal harus dihadapi sendiri. Tidak bisa bergantung pada orang. Biar kutanya, sudah berapa lama ibunya King meninggal? King dari kecil tidak punya kasih sayang ibu, apakah dia tidak kekurangan kasih ibu? Kamu juga tidak peduli, King lebih tua berapa dari Zhao Xiao Sui? 3 bulannya. Cuma 3 bulan, mana bisa dibilang anak besar? Kalau ada waktu, lebih baik kamu perhatikan King lebih. Sekarang hatinya sangat rapuh, butuh perhatian lebih. Oke, aku tahu. Tapi sekarang aku harus pergi. Xiao Yu. Guyu. Ibu dan anak Zhao Lu itu tujuannya jelas banget. Rencananya licik sekali. Dia bersama Xiao Yu. Keluarga Gu cepat atau lambat akan hancur olehnya. Bu, bagaimana kalau aku perintahkan untuk memecatnya? Jangan biarkan dia mendekati keluarga. Tidak bisa, sekarang justru saatnya Xiao Yu lagi gila-gilanya. Kalau kita paksa pisahin mereka, pasti akan berbalik jadi buruk. Xiao Yu sendiri yang harus lihat siapa wanita itu. Ibu, jangan marah lagi. Hari ini kita ke mall. Shopping. Juga beliin ibu dan King baju baru. Gimana? Tuan, ini dipegang ya. Bukannya ini Lele? Tuan Gu, kebetulan bertemu dengan Anda di sini. Lele, Papa merindukanmu. Lele sayang, sini biar Mama lihat. Dibesarkan oleh keluarga Gu, kamu berseri-seri. Jauh lebih baik daripada bersama kami. Tuan Gu, Anda merawatnya dengan sangat baik. Ayo. Hello Kokak. Tuan Tang, Nona Lin. Sangat senang bertemu. Kami ada urusan, kami pergi dulu. Jangan Pak Gu, jarang ketemu. Saya ingat di atap gedung ini ada restoran bagus. Bagaimana kalau kita makan dulu? Kami rindu Lole. Makan. Boleh saja. Ma, ingat Wan Xin, Zhang Yiu, Li Gao. Bukankah mereka murid kecilku? Betul sekali. Mereka makan di sebelah. Saya mau ke sana dulu untuk berkumpul. Oke. Ibu, aku buat grup kecil untukmu. Nanti ya. Kita bisa ngobrol bebas di grup. Halo Kak Tang. Kak Tang, tidak menyangka. Menjelma jadi anak kecil. Kalau bukan karena sumpah awen, kami tidak akan. Kak Tang, minum teh. Kita sudah 70 tahun tidak bertemu, ayo kumpul. Kamu pergi dulu, nanti aku menyusul. Lele, ya. Sekarang di keluarga Gu kamu yang punya kuasa penuh.
Kakek akan dengar kata kamu. Akhir-akhir ini, ayah memerhatikan proyek di grup Gu. Menjanjikan. Energi baru menghasilkan uang. Bicarakan dengan kakek Gu, supaya ayah bergabung dengan 20% saham. Lele, ini kan ayah kamu sendiri, jangan biarkan kesempatan lewat. Ayah kamu itu hebat, besok kalau gabung ke keluargaku, dia bisa menjaga juga supaya tidak tertipu. Ini masalah satu perkataan darimu saja. Pak Gu pasti dengar kata kamu. Ja, kakak, bantu aja aja. Proyek saham. Gampang. Benar, setuju. Kamu anak kesayangan ayah. Bukan cuma proyek ini. Grup Gu sebesar itu, Pak Gu sudah tua, Guyu dan Gu Kai masih muda. Harus ada orang dewasa dipercaya untuk menjaga. Maksud kamu adalah, Mengurus grup Gu tidak masalah. ini Gu, grup Gu diserahkan padaku kamu dengar, UR? Mulai sekarang, grup Gu milik kita. Kaya, kita benar-benar kaya sekarang. Kaya. Aku bilang, Lele punya hati yang baik. Tidak lupa asal-usul. Itu. Huan, berterima kasih pada kakak. Kita bisa beli villa, tinggal di kapal pesiar. Terima kasih kakak, untuk villa besar. Tapi, Tang Qiang. Kamu pantas? Kamu bilang apa? Bajingan. Kamu berani menantangku? Berani bicara begitu pada ayahmu? Aku bisa bongkar semuanya sekarang biar semua orang tahu kamu suka merendahkan yang miskin dan memilih yang kaya. Menjilat ke atas lalu tendang orang tua kandung. Kamu nggak tahu berterima kasih, nggak punya hati. Nggak tahu berterima kasih, nggak punya hati. Iya, bongkar semua. Aku mau semua orang lihat, keluarga Gu bikin kamu jadi apa. Aku mau lihat besok saham keluarga Gu turun drastis, biar orang-orang besar lihat kamu itu bencana besar. Saat itu keluarga Gu untuk reda amarah orang ramai. Pasti bakal buang kamu kayak sampah keluar, bener. Tanpa keluarga Gu, kamu kira kamu itu apa? Anak kecil 5 tahun nyusahin, siapa bakal pedulin kamu? Selain keluar, Yang buta ini anggap kamu harta, tamu terhormat. Kira siapa bakal mau kamu? Nanti kamu gelandang di jalan. Jadi pengemis kecil aja sana. Kurang ajar. Kalian. Pak Wang Pak Le. Makan di lantai atas gedung ma. Segera datang ke ruang VIP, ada orang menghina saya, bilang saya ini beban yang tak dipedulikan, juga bilang tanpa keluarga Gu, tak ada yang mau sama saya. Beban yang tak dipedulikan. Nona Tang adalah VIP super unggulan di mall saya. Dia cukup bilang satu kata. Seluruh mall bisa saya kosongkan, dan kalian bilang dia beban. Kalian bertiga di mata saya. Seremeh debu di tanah pun tidak layak seperti debu, membuat saham keluarga Gu anjlok. Hanya dengan kamu. Percaya nggak? Satu telepon dari aku bisa bikin harta kamu yang sedikit itu hancur bareng proyek yang kamu ngincar. Mengenai jadi tamu kehormatan Miss Tang. Bisa jadi tamu kehormatan Miss Tang adalah kehormatan bagi saya, Wang. Bilang kita buta, itu mata kamu kali yang dimakan anjing, ya? Cari wartawan. Expose. Baiklah. Semua platform media milik saya siap menunggu. Kamu silakan ngomong. Sebaiknya tak ada satu kata pun terlewat. Aku ingin lihat besok berita utama yang menjamur. Apakah tentang Nona Tang? Atau tentang kalian sekeluarga dituduh memeras? Berusaha mengambil alih perusahaan Gu tapi malah dicerca netizen. Bos besar di dunia. Pak Zhang. Bos di dunia keuangan, Pak Wang. Bos besar di dunia berita, Pak Li, kami hanya bercanda dengan anak. Lele, jangan. Nenek moyang, kami memang suka bicara sembarangan. Lain kali kami tidak berani. Saya salah, saya salah, saya salah. Baiklah. Xiaozan, Xiaobang, Xiaoli, Juma mena kutna kute. Kesal dengan orang seperti ini. Bikin malu. Cepat pergi. Ya.
Memang mirip banget. Cara bicaranya itu. Gerakan alisnya. Kak Tang, kalau bukan lihat sendiri. Aku juga nggak bakal percaya. Bukan cuma mirip. Nada akhir itu juga sama persis. Kak Tang, ini Anda. Muda kembali. Enggak. Anda ini. Yang. Apa namanya? Memutar balik waktu. Betul. Memutar balik waktu ya. Pak Wang bilang benar. Pesona dan esensi tidak ada yang meleset. Terutama mata ini. Bisa melihat dunia jernih. Seperti waktu di sekolah. Menganalisis model matematika. Sama persis sama. Hai. Siapa yang bisa menyangka, 70 tahun kemudian, kita yang sudah tua ini berkumpul. Mengelilingi seorang anak berusia. Memang gilin Kak Tang. Benar-benar takdir yang menakjubkan. Ayah. Nggak nyangka. Masih bisa dengar kalian panggil aku Kak Tang. Tapi begini sih agak repot. Tapi ya, lihat dagu kalian hampir jatuh ke lantai. Cukup menarik. Karena sudah kembali. Kak Tang, ada satu permainan catur yang tertinggal sebelumnya. Apakah Anda masih ingat? Saat itu berani bersumpah. Katanya pasti pecahkan kasus. Hanya saja. Belum selesai Anda sudah. Sekarang. Seharusnya Anda selesai permainan catur ini kan? Pak Wang bilang benar. Permainan catur itu. Masih jadi misteri. Tante Tang, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Lihat saja si Zhang gendut ini. Di lantai atas, pemandangan bagus. Cari tempat tenang. Untuk menyelesaikan permainan catur 70 tahun, ayo kita selesain. Baiklah. Permainan 7 bintang itu. Aku sudah membayangkannya dalam mimpi 800 kali. Berjalan. Tidak. Zhonggong, berikutnya tidak terburu. Wang tua, Dengarkan aku. bukan pemain catur payah ini, mainnya juga. Kamu asal kasih arahan. Jangan gerak. Gerak. Usia segini masih bisa ketemu kamu. Senangnya. Cing. Ada lomba nyanyi si burung kenari? Ayahmu mana? Ayah, Menemani Bibis Hao dan adik Xia Osue pergi. Biarkan aku. panggil paman sopir untuk mengantarku. Sungguh tidak masuk akal. Di mana Gu Yu? Guyu ini sungguh membingungkan. King jangan takut, dan kakek buyutmu akan menemanimu. Kami menemanimu dan melihatmu juara. Baiklah. Ayah. Iya. Pak Gu. Nona Lele juga datang. King juga ikut lomba. Anak-anak dilatih itu baik. Bu, lomba kecil ini ada apa serunya? Juri juga kurang profesional. Ayah bilang, aku penyanyi cilik masa depan. Kalau aku sudah dapat piala seleksi baru bisa dikatakan hebat. Roku sakit sekali. Apa ini? Ayah. Lehot le cing. Pasti bermain lem, tidak sengaja terkena. Bodoh sekali, sebentar lagi naik panggung. Memalukan banget. Wah, Cing. Kenapa ceroboh sekali di acara penting begini? Lihat rok Xiao Sui. Begitu bersih dan cantik, segera naik panggung. Sekarang bagaimana ini? Gu Qingqing. Kamu sebenarnya sedang apa? Bahkan tidak bisa pakai pakaian dengan tahu siapa duduk di bawah hari ini? Kamu benar-benar mempermalukan aku. Semua karena kelalaianmu. Ayah, bukan aku, tapi adik Xiao Sui berputar di dekatku. Dia menyentuhku, pasti dia yang melakukannya. Berani kamu menuduh Xiao Sui. Xiao Sui kan anak baik. Mana mungkin dia melakukan hal itu? Dia jauh lebih bijaksana daripada kamu. Minta maaf. Segera. Cepat. Kalau tidak, jangan harap bisa nyanyi lagi. Rasain, bodoh, siapa suruh rebut ya dariku?
Minta maaf? Siapa yang harus minta maaf? Jelas sekali. Ada titik buta di kamera belakang? Mungkin tidak ada. Di sini, aku kebetulan merekam suara yang menarik. Mau dengar sekarang bersama yang lain? Siapa yang tidak sengaja menyentuh kerah King, dan siapa yang sedang tertawa puas? Rekam. Bocah nakal ini berani-beraninya merekam. Menemukan sudut mati kamera, menyuruh Xiao Sui merusak rok King. Kalau ketahuan, semuanya bakal kacau. Aku putar ya. Putar kalau memang aku salah dan menuduh King. Akan minta maaf pada King. Ya, Jangan lepaskan, Nona Lele, jangan lepaskan. Salah kami. Kami akui, Xiao Sui minta maaf pada kakak. Katakan tidak sengaja, cepat. King, maaf. Aku cuma ingin. ingin mempermalukanmu. Ibu menyuruhku. Ibu bilang, Jangan biarkan kamu naik panggung. ayah akan lebih suka padaku. Xiao Sui. Kamu sedang bicara apa? Ayu. Aku juga bingung sesaat. Kamu menyuruh Xiao Sui menjebak Qing. Kamu memicu konflik antara aku dan aku benar-benar buta, tertipu oleh wanita berhati ular seperti kamu. Ahyu. Aku cuma sekali hilaf. Maafkan aku kali ini, Ahyu. Lepaskan. Wanita jalang, kamu mencelakanku. Lihat saja aku tidak merobek mulutmu. Wenbao, kamu baik-baik. Berani sekali kamu menyentuh kakek. Xiao Lu. Kamu sangat mengecewakan aku. Bukan aku, Ahyu. Tidak sengaja, aku. Xiao Lu. Kita putus. Putus total. Mulai sekarang. Keluar dari keluarga Gu. Keluar dari grup Gu. Kamu Daipcat. Tidak akan dipekerjakan. Dan kamu, Zhao Xiao Sui, pergi bersama ibumu. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Mulai sekarang, kamu dan keluarga tidak ada hubungan lagi. Papa, jangan usir aku, Papa. Pergi. Qing. Papa salah. Papa tertipu oleh orang jahat. Salah mengira kamu menyikirmu. Bisakah kamu memaafkan Papa? Peserta berikutnya, Gu King. Menyanyikan lagu, Hanya Ibu Yang Baik di Dunia. Papa. Aku nyanyi, di dunia hanya ada ayah yang baik. Boleh gak? Boleh. King mau nyanyi apa aja boleh. Ayah. Ayah temani kamu. Cepat banget ketahuan, masih pemula. Anak yang punya ibu kayak harta karun. Lihat ini, Kingku terbaik. Hanya ada satu ibu di dunia yang baik. Seorang anak bersama ibunya bagaikan sebuah harta karun. Tang Lele, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qing sanggup menakjubkan. Piala ini layak sekali. Berkat ayah, aku bisa memenangkan penghargaan ini. Terima kasih. Dan Lele, terima kasih Lele sudah membantuku. Mengapa memanggil Lele? Harus panggil nenek moyang. Tidak apa-apa, Wenbao. King masih kecil. Dia sulit memahami. Kenapa harus memanggil anak 5 tahun nenek moyang? Panggil aku Lele saja. Ayah. Ayo pergi. Kita pulang. Mama, aku baru saja melihat ayah. Aku coba menyapanya, tapi dia langsung pergi. Dulu dia sangat suka dengan Xiao Sui. Kenapa sekarang begitu? Iya, Xiao Sui. Biarkan Xiao Sui coba mungkin masih ada harapan. Xiao Sui,
ayah cuma sedang tidak mood. Asal kamu bersikap lembut minta maaf, ayah akan mau berbicara denganmu. Ayo, Xiao Sui, cari ayah. Oke. Nenek Payet, kamu hebat, nggak lihat ekspresi mereka, dagunya hampir jatuh ke tanah. Ya, lihat dong ini ibu siapa. Tapi, hari ini Bos Chen datang, aku beneran kaget. Ayu. Kita baikan lagi, yuk, kumohon banget. Xiao Sui tidak tanpa ayah. Saya juga hanya saya memperlakukan Nona Tang seperti itu. Saya benar-benar sadar, tolong maafkan saya kali ini. Ayah, aku merindukanmu. Selama ini tidak bisa bertemu denganmu. Xiao Sui sangat sedih. Sampai tidak bisa tidur nyenyak. Ayah, maafkan Mama ya. Cukup, Zhao Lu. Masih memanfaatkan anakmu untuk berakting. Kontes menyanyi keluarga Gu tidak menuntut, tapi masih datang. Cepat bawa putrimu. Tinggalkan rumahku. Kakakku menyuruhmu untuk minggir. Apa kau tidak mengerti bahasa? Kau mencoba memeras adikku menggunakan putrimu. Adikku sudah lama disembuhkan. Saudara laki-lakiku sudah lama disembuhkan. Tuan Gu. Antara aku dan Ayu, itu semua salah Pak. Kamu tahu. Baiklah, Plan. Antar tamu. Silakan Nona Zhao. Baik. Kalian tunggu saja. Tang Lele. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu senang. Xiao Sui. Ibu kirim kamu ke rumah nenek beberapa hari. Ibu. Ada urusan penting yang harus diselesaikan. Keluarga Gu itu. Kalau bukan karena mereka, keluarga kita, Tidak akan terpuruk seperti perusahaan bangkrut, Huan juga. sekolah bangsawan, datang ke kampung terpencil ini. Huan sebentar lagi liburan. Nggak tahu dia di sana baik-baik saja atau enggak. Huan sebentar lagi liburan. Nggak tahu dia di sana baik-baik saja atau enggak. Sayang, jangan khawatir. Huan pasti bisa jaga dirinya sendiri. Pacarnya Guyu, kenapa ke sini? Bao Jing mantan pacar. Hari ini saya datang untuk mencari Pak Tang. Sekarang bisa lihat. Kami sekarang warga biasa. Ada urusan, langsung katakan. Putri Tang Lele berpindah ke tangga lebih tinggi, malah membuat perusahaan kalian bangkrut. Kalian rela diinjak oleh putri kalian sendiri? Saya dibuatnya tunawisma. Utang menumpuk. Jadi, saya datang ke sini untuk bersekutu melawannya. Saya mengerti, juga nggak bisa terima begitu saja. Nona Zhao. Kalau kamu punya cara, aku dan Lautang pasti mendukung. Betul, kami sudah lama ingin balas dendam. Ya, kami sudah lama ingin balas dendam. Aku pikir dulu. Sekarang kita setidaknya butuh dana untuk bangkit lagi. Benar. Kita bisa memasukkan pinjaman. Iya. Kenapa aku tidak kepikiran? Kita bisa cari seseorang yang bisa meniru tanda tangan. Lalu pinjam uang berbunga tinggi. Dari sana dengan pinjaman itu, buat kesepakatan dan ambil uangnya untuk kita sendiri. Jadi kita pilih siapa? Sebagai peminjam kita? Gu Kai. Lihat yang ini. Bulan lalu di pesta amal tanda tangan buku tamu, wartawan memotretnya, sudut pas. Iya, iya. Dan yang ini juga, tanda tangan di formulir VIP untuk klub barunya. Juga di foto pelayan. Cukup. Cukup. Aku akan cari ahli buat perbaiki. Cukup untuk menipu. Aku cari ahli buat perbaiki. Cukup untuk menipu. Tulisannya tegas, gaya menyambungnya teratur. Gampang cari orang meniru 80 hingga 9. Kali ini, harus tanpa celah. Kita bilang Gu Kai pinjam uang dari rentenir dan punya utang besar. Bunga, buat setinggi. Pinjam 50 juta. Bunga 10% per bulan. Bunga berbunga. Hancurkan dia. Lakukan saja ini dulu. Ayo. Ayo. Pak Gu. Hitam di atas putih dengan sidik jari merah.
Adik Gu KAI meminjam utang berbunga tinggi. Sudah berbulan-bulan tidak bayar. Utang harus dibayar. Pokoknya 50 juta ditambah bunga 3 bulan, 15 juta, totalnya 65 juta. Kamu kakaknya. Katakanlah. Bagaimana mau bayar? Kamu kakaknya. Katakanlah. Bagaimana mau bayar? Omong kosong. Saya tidak pernah pinjam uang, tanda tangan ini palsu. Uang sakuku sebulan 10.000. Masih perlu pinjam uang? Kalian benar-benar ingin menghabiskan uangnya? Kamu tahu. Memfitnah keluarga Gu dengan sengaja. Apa akibat dokumen pinjaman? Kontrak ini penuh cacat. Tuan Gu. Jangan karena dia adikmu kamu melindunginya. Lagi pula keluarga Gu. Tidak peduli uang sekecil ini, kan? Bro. Aku beneran nggak minjem uang. Mereka cuma datang buat memeras. Bro percaya kamu. Kalian bilang dok minyak pengkes yuta. Ada bukti apa dari kalian? Aku beneran nggak minjem uang. Bro percaya kamu. Kalian bilang dok minyak pengkes yuta. Ada bukti kalian? Bukti. Ada tanda tangannya di atas kertas ini. Masih perlu bukti apa lagi? Nona Tang. Bagaimana biasanya Xiao Ka? Kamu pasti tahu. Meminjam uang untuk konsum itu juga normal. Lagi pula tanda tangan ini memang tulisan tangannya. Gadis kecil, lihat apa? Ini urusan dewasa. Kembalikan, ini kontrak kami dengan keluarga Gu. Tuan Tang. Kenapa buru-buru begitu? Takut kontraknya ada masalah? Biar saja dilihat. Tapi, kalau ada masalah, itu asli kok. Kontrak ini palsu. Tintanya tidak sesuai dengan biasa digunakan Xiao KAI. Jadi kontraknya juga tidak sah. Apa bukti yang kamu punya bahwa kontraknya palsu? Katakan saja katakan, tinta cap. Apa yang bisa dijelaskan? Baiklah kalian. Berani sekali memalsukan tanda tangan saya untuk memeras keluarga saya. Hanya tinta cap. Tidak bisa memastikan sepenuhnya palsu. Tapi kalian terlalu bodoh. Garis tepi sidik jari ada jalur sidik jari lain. Di antara kalian bertiga, ada satu orang di bagian dalam jari telunjuk, ada bekas tinta merah. Pak Ten, kenapa kamu begitu tegang? Ada satu orang di dalam jari telunjuknya, ada bekas tinta merah. Pak Ten, kenapa kamu begitu tegang? Kenapa tanganmu terus menggenggam erat? Pak Tem. Coba keluarkan tanganmu, biar kita semua lihat. Kalau di tanganmu tidak ada tinta merah, maka aku akan bayar uang itu untuk cucuku. Kakek. Mereka penipu, jangan kasih mereka uang. Apa di tanganmu ada cap? Kalau tidak ada, bukalah biar mereka lihat, uang akan datang. Bos Gu. Saya salah, saya hanya bercanda. Tolong maafkan saya, ya? Tidak masuk akal. Keluarga Tang kalian semakin keterlaluan. Tolong maafkan saya, ya? Tidak masuk akal. Keluarga Tang kalian semakin keterlaluan. Mulai sekarang, properti terakhir atas namamu juga sudah digadaikan. Jangan, Pak Gu. Unit terakhir. Kalau diambil, mau tinggal di mana? Gak ada tempat lagi. Hidup ini udah nggak tertahankan. Kenapa nasibku seburuk ini? Dasar keparat. Kamu memang berhati batu. Kamu nggak akan punya akhir yang baik. Antar tamu keluar. Cepat pergi sendiri. Pengurus rumah. Pak, beri kami kesempatan terakhir. Jangan buru-buru, Pak Gu. Pak Gu, Pak Gu. Sial. Terjebak lagi oleh wanita licik ini.
Sial. Terjebak lagi oleh wanita licik ini. Penerus Gu Yu, Mendirikan anak perusahaan. dan memulai proyek landmark. Oh iya. Sebelumnya bekerja di Gujia sebagai Saya ingat proyek beberapa hari ini. Yan Yu sedang mengurus menjalankan proyek dan menunggu tawaran kuartal berikutnya. Saya kenal Nyonya Kian dari bank. Meminta menolak pinjaman ke Guyu. Kalau rantai keuangan putus. Ide bagus. Usirkan Gu Yu dulu. Lalu kalahkan satu persatu. Kamu. Dan kalian. Nyonya Chen. Saya tahu Anda kirim kontrak pinjaman ke keuntungan pinjaman hanya 150.000. Jika tidak memberi maka penyakit ayah dapat diobati. Nyonya Kian. Asal kamu mau bantu kami, setelah selesai. Ginjalku terserah kamu mau apain. Ya kan? Uang 150.000 nggak cukup gantung nyawa ayahmu. Lebih baik kerja sama dengan kami. Jatuhkan perusahaan Guyu, banyak untungnya buat kamu. Oke. Aku setuju bantu kalian. Tahu. Tuan Gu. Surat penolakan pinjaman dari bank dan tagihan pemasok datang tidak ada 100 lembar. Proyek penanda tanah di barat kota. Sudah berhenti beberapa hari. Kepala bank itu sengaja menghalangi kita. Rantai dana terputus, pemasok ribut. Rumor tersebar di mana-mana. Bro. Sekarang tidak bisa menutupi kekosongan ini. Bagaimana ya? Halo, Presiden Gu, tanah berharga di sebelah barat kota akan jadi bangunan mangkrak. Kehabisan uangnya, minta tolong sama aku. Mungkin hatiku bisa ngomong bye-bye sama Nyonya Chen. Biar dia kasih pinjam. Sekarang tahu akibatnya ninggalin aku kan. Hei. Waktunya hampir tepat. Mulai rencana bahtera. Rencana bahtera. Wen Bao kirim orang, pantau Zhao Lu dan Tang Qiam. Takutnya mereka tidak akan menyerah saja. Baik, akan atur sekarang. Ingat untuk kemana mereka pergi setiap hari dan siapa saja yang mereka temui. Korban berikutnya seharusnya adalah Ayu. Saya gabungkan operasi matematika dengan menggunakan jutaan uang saku yang diberikan Wu Wen sebagai modal awal, merancang modal matematika yang kompleks dan strategi trading frekuensi tinggi. Menyaza kurs valuta asing akurat, mengambil untung besar dari fluktuasi komoditas berjangka di pasar internasional. Nenek Bayat. Kamu terlalu hebat. Nenek Bayat. Kamu terlalu hebat. Sekarang dana telah bertumbuh hingga puluhan miliar dolar dalam waktu singkat. Xiao Yu, cepat ambil untuk darurat. Ayo pergi ke perusahaan. Tuan Gu Yu, pendanaan proyek baru kamu terputus. Mau tanya, Apa pendapat? tentang proyek ini. Ada rencana apa?
Berhenti kerja sekian hari. Sepertinya akan bangkrut, kan? Ajukan kebangkrutan. Saya dengan senang hati mengumumkan, grup Gu bermitra dengan pemimpin global. Lunle Technology Venture Fund mencapai kerja sama strategis. Dana mengalir ke kota masa depan Gu. Proyek Future City. Investasi sebesar 100 miliar yuan. Tidak hanya menyelesaikan semua kebutuhan dana saat ini. Lebih lanjut akan bersama-sama menggabungkan teknologi hijau, kecerdasan buatan, dan kehidupan cerdas sebagai tolok ukur internasional. Kota Ekologi Teknologi. Ya ampun, sebanyak ini. Aduh, banyak sekali. Tetap investasi strategis. Yang lebih perlu ditekankan adalah Ueke Tech Venture Fund. Pendiri inti dan penasihat strategi utama. Yang sangat dihormati oleh keluarga kami. Dr. Tang Lele, visinya yang luas dan pemahamannya yang mendalam tentang teknologi masa depan adalah kunci untuk kerjasama ini. Ternyata Tang Lele. Di pertemuan matematika, Pak Chen muncul untuknya. Muda dan berprestasi. Masih muda tapi luar biasa. Ini yang disebut bakat ya. Semua tugas sudah selesai. Janji mendenoken. Kapan kita Uangnya aku. Ginjal apa maksudnya? Rencana berantakan. Apa hakmu untuk menyuruhku mendonorkan ginjal untuk ayahmu? Kalian penipu semua. pasti ada manfaat mendonorkan ginjal untuk ayahku. Sekarang saya Pun tidak. peser, Saya Anda berjanji. untuk transplantasi ayah saya. Nyonya Kian, dengar dulu. Masalahnya, saya tidak bisa membantu Anda. Spesifikasi sumber ginjal. Itu aku yang palsu. Kalian bilang donorkan ginjal ayahku itu bohong. Ayahku masih di rumah sakit, uang menyelamatkan nyawanya kasih ginjalku. Kubunuh kalian semua bangsa. Tidak ada yang mengikuti, kan? Ini lagi Tang Lele. Rencana kita berhasil 80%. Kita salah arah. Tangkap pemimpin dulu. Kita salah arah. Tangkap pemimpin dulu. Sulit mendapatkan terobosan dari keluarga Gu saat ada Tang Lele. Besok aku akan mengintai. Besok kita culik dia, biar keluarganya Gu. Membayar uang tebusan. Kita harus rencana cadangan, Tuan Gu. Dia adalah pemimpin keluarga. Kali ini aku ingin lihat bagaimana Tang Lele menanganinya. Pak Tua Gu suka jalan-jalan ke taman dengan Tang Lele antara jam 2 sampai 3. Bu. Kau bilang berapa lama aku bisa menemanimu sejak kau datang? Setiap hari aku ingin hidup lebih lama sedikit. Jadi, Wenbao harus lebih menjaga kesehatan. Ibu akan selalu menemanimu. Bu. Apakah Pak Gu belum sadar? Memanggil Tang Lele sebagai ibu. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku sudah tahu. Pak Gu jalan setelah makan dengan Tang Lele sekitar jam 23. Saatnya tiba. Kita siapkan lebih awal. Baik. Setelah sukses besok kita kumpul di garasi terbengkalai. Oke. Kali ini, Antang Ada Bayat. Proyekku bisa hidup kembali. Sama-sama. Selama baik-baik saja, Buyut selalu jadi pendukung kalian. Bu. Aku sangat terharu. Guyu. Cepat kejar. Wenbao. Wenbao. Kekek. Wenbao. Kalian. Tuan Gu. Maaf telah mengganggu. Kalian mau ngapain? Yang kita inginkan sederhana sekali. Belum terlihat jelas?
Orang tua. Lihatlah. Tanda tangani saja. Serahkan semua aset dan saham perusahaan kepada kami. Pergi setelah dapat uang, membiarkanmu hidup. Kun. Tuan Gu. Tidak menyangka kau juga mengalami hari ini ya. Mau menculik bocah itu. Sayang dia berhasil kabur. Bicara soal Tang Lele. Bikin aku marah. Tuan Gu, Anda tahu yang terbaik. Tanda tangani saja. Semua akan baik-baik saja. Aku terpaksa melakukan ini, selama kamu menandatangani, kami tidak akan menyakitimu. Kalian binatang. Sudah hidup puluhan tahun, cuma belajar trik-trik murahan. Aku tidak akan tanda tangan. Dua bangka. Sampai mati pun masih keras kepala. Kalau begitu, pukul sampai dia tanda tangan ayo. Tidak tanda tangan, tidak tanda tangan. Kau bunuh saja aku. Kalian tetap tidak dapat 1 sen pun. Lele pasti akan menemukan kalian. Tidak ada yang bisa kabur. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Bejengin. Aku tidak akan menandatanganinya. Pergi. Siapa bajingan itu? Kesehatan kakek sudah buruk. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkannya. Sudah ditemukan. Tuan Gu. Kamera di tepi Tuan menghilang beberapa. Dilepas oleh seseorang. Jadi sementara belum bisa mengidentifikasi orang itu. Nenek Bayat. Saat itu, Anda sempat melihat orang yang merampok. Saya hanya ingat lengannya sebelah kiri digigit oleh saya. Xiaoyu menghajarnya dengan pukulan. Dan dia lari. Ketemu sudah ketemu Wen Bao ditahan di pabrik yang ditinggalkan. Penculiknya adalah istri Tang Qiangtian dan Zhao Lu. Mereka lagi. Tidak ada habisnya. Cepat cari. Bagaimana keadaan kakek sekarang? Mereka sedang memukul Wen. Apa memukul kakek? Belok kiri. Jalan lurus 10 meter, pintu pabrik di depan kanan. Binatang. Berhenti, lepaskan kakekku. Berani memperlakukan orang tua seperti ini. Apa kalian masih manusia? Guyu, sekarang tahu rasanya cemas. Salahkan Tang Lele. Dia yang memaksa kita. Tang Lele, kamu datang tepat waktu. Berlutut dan tanda tangani perjanjian ini. Aku akan membebaskan orang tua ini. Kalian lihat Kang Wen Bao dulu. Aku akan tanda tangan sekarang juga. Kamu akan berlutut padaku nanti. Orang yang merugikan. Aku beritahu kamu, kamulah yang membuat orang tua keluarga Gu meninggal. Tang Lele. Kamu akhirnya mendapatkan balasannya. Kakek, bertahanlah, ambulans segera datang. Kakek baik-baik saja. Keluarga Gu. Aku serahkan padamu. Wen Bao. Aku tahu kamu yang terbaik. Kami akan menjemputmu. Kamu harus bertahan. Bu. Keluarga Guku percayakan padamu. Wen Bao. Kate. Wen Bao Gantuk. Wen Bao. Kakek bangunlah. Kecil KAI menyelamatkanmu dan mengalahkan mereka. Kakek akan baik-baik saja. Wen Bao. Ingin bersamamu. Lebih lama. Wen Bao, Kakek. jangan tinggalkan aku. Wen Bao, jangan tinggalkan aku, Tang Qiang. Aku akan membunuhmu.
Jangan berkelahi lagi, aku hanya ingin saham keluargamu. Aku nggak berani lagi. Wan Bao. Kamu selalu jujur dan baik hati. Kamu sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Wan Bao. Jujur dan baik hati seumur hidupmu, kamu selalu jujur dan baik hati, kamu sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mama sangat menyesal. Nggak bisa lebih cepat menyelamatkanmu. Kalau saja aku bisa lebih cepat menemukanmu. Mungkin itu tidak akan terjadi. Payet. Bukan salahmu. Aku yang tidak menjaga kakek dengan baik. Kakek. Aku tidak akan nakal lagi. Xiao Kai masih ingin kamu mengurusku. Kakek. Aku akan menjaga buyut dengan baik, mengurus Xiao Kai dan King King. Aku akan menjaga keluarga Gu. Untuk mendukung sisa langit keluarga Gu. Tuan Gu, Nyonya Tang Qiang, suaminya, dan Zhao Lu telah ditangkap. Kamu masih berani datang? Keluar dari sini. Biarkan mereka masuk. Kakek Gu, aku monster, orang hina. Sempat dibutakan oleh keserakahan. Tak pernah membayangkan jadi seperti ini. Kenapa kamu melakukan hal itu? Mengapa kamu membunuh kakekku? Ini semua gara-gara si bajingan ini. Itu salah dia. Dia memalsukan perjanjian dan mencegah Nyonya Qian meminjamkan uang kepada Presiden Gu. Dia menculik Tuan Tua Gu, dia melakukan semuanya. Tidak. Semua ini Tang Lele. Dia ingin merebut harta kecil Sue. Kenapa berubah saat dia muncul? Kenapa semuanya menyalahkanku? Sujud minta maaf pada kakekku. Sampai aku bilang kalian bisa bangun. Zhao Lu. Kamu menyedihkan dan konyol. Aku tidak pernah dengan putrimu, perebutan harta. Kenapa aku tiba-tiba muncul? Aku yang sebenarnya memang datang dari tempat yang sangat jauh.